Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang asesmen di ruang kelas. Video kali ini saya buat untuk membagi tugas di topik 3 mata kuliah pembelajaran dan pemahaman peserta didik pada demonstrasi kontekstual. Asesmen yang saya analisis adalah asesmen yang dirancang ataupun yang dilakukan oleh guru pamong saya di sekolah PPL saya, yang mana bertempat di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Asesmen yang saya analisis dan telaah ini dirancang di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang mana di dalamnya merupakan RPP untuk kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. KD yang ada di dalam RPP tersebut seperti yang sudah saya tuliskan di teks ini, di analisis ini, yakni mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Tujuan pembelajarannya yakni menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke, terus jenis asesmen yang dirancang oleh guru pamong saya di dalam RPP itu, yakni asesmen sumatif dengan bentuk asesmennya itu tertulis dan observasi. Terkait dengan pertanyaan bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, saya menjawab di sini belum ada. Karena memang saya belum menemukan bagaimana guru pamong saya menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik dalam asesmennya yang disusun. Karena asesmen yang disusun oleh guru semuanya adalah asesmen sumatif yang bermuara pada penilaian kuantitas peserta didik atau nilai dari peserta didik. Terus pertanyaan yang kedua, yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Saya menjawab juga belum ada. Karena asesmen yang disusun oleh guru semuanya disusun oleh pendidik tadi hanya berdasar pada satu teks yang tidak mempertimbangkan latar belakang, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Saya menjawabnya belum ada bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik itu. Karena asesmen tersebut tidak mempertimbangkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik atau hanya langsung disusun untuk mengukur hasil belajar dari peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Saya juga menjawab belum saya temukan atau belum ada, karena pendidik belum memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan atau bahkan asesmen yang diberikan. Terus pertanyaan terakhir, yakni jika saya menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Saya menjawab, saya berpendapat, saya beropini bahwa saya akan melakukan asesmen dengan jenis sumatif dan formatif. Saya akan memperbanyak asesmen sumatif karena, saya akan memperbanyak asesmen formatif karena dari situ mampu menggambarkan bagaimana proses perkembangan peserta didik. Saya juga akan memberikan asesmen yang sesuai dengan budaya peserta didik, seperti memberikan teks yang berkaitan dengan budaya peserta didik atau latar belakang dari peserta didik.
Hal itu saya lakukan untuk membuat peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Berikut ulasan asesmen di ruang kelas yang saya ulas, yang saya analisis dari rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat oleh guru pamong saya di PPL PPG Prajabatan FKIP UNS yang bertempat di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.